Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Dewan Sekwan, kemudian Bapak Ibu pimpinan dan pejabat struktural di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dirahmati Allah, tidak saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, pagi yang cerah. Kita hadir di masjid yang kita muliakan dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabri, dalam rangka saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran, dalam rangka tafaqquhu fiddin, keinginan kita bersama untuk memahami agama ini dengan baik.
Dan sebagaimana yang juga pernah kita sampaikan pendapat Ibnu Abbas, satu dari 7 tanda kebahagiaan dunia. Jadi perlu dicatat sekali lagi, satu dari 7 tanda kebahagiaan dunia. Kalau memang kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia itu. Salah satunya apa? Tafaqquhu fiddin. Jadi ketika keinginan kita belajar agama itu masih ada, maka menunjukkan bahwa kita bahagia di dunia ini. Ya, satu dari 7 tanda kebahagiaan dunia itu, yaitu tafaqquhu fiddin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, yang kita baca di awal adalah surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 15. Sasarannya itu adalah orang yang berusia 40 tahun. Ya, sasarannya. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini masuk dalam usia yang memang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, bagi yang belum 40, semoga ini adalah doa supaya sampai nanti di umur 40. Kan begitu ya. Bagi yang sudah 40, nah ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Tapi umur saya Ustadz 38 kan itu. Saya baru 39 Ustadz, belum 40. Itu kan hitungan Masehi kan. 38 itu hitungan Masehi, 39 itu hitungan Masehi itu. Kalau nanti Bapak Ibu konversi ke Hijriah itu jadinya 40 itu. Jadi 40 atau 41. Cobalah nanti. Ya, Ibu Bapak yang hari ini umurnya 38 atau 39, coba cek di kalender Hijriah umurnya 40 atau 41. Itulah umur yang sebenarnya di sisi Allah. Jadi yang umur 39 sebagaimana yang saya sampaikan, umur kita di sisi Allah bukan 39. Yang 39 hari ini. Itu bisa 41 umurnya tuh. Yang hari ini umurnya 38, sebenarnya di sisi Allah bukan 38, sudah 40 itu. Makanya jangan merasa muda ya. Ambo lo sampai puluh oleh Ustaz. Berapa umur? 38. 38 kok sampai puluh tuh mah. Ya, 38 itu ibu sudah 40 itu. Di sisi Allah. Kita kan berbicara umur manusia di sisi Allah, bukan hitungan kalender Masehi, bukan. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, salah satu yang kita khawatirkan, kenapa kita bahas kembali surat Al-Ahqaf ayat 15 ini? Karena tidak sedikit para ulama yang menyampaikan, bahkan menukil perkataan-perkataan orang-orang alim termasuk Ibnu Katsir. Kalau orang sudah berusia 40, maka sebagaimana dia hari ini akan seperti itu juga nanti sampai matinya. Kan itu yang kita takutkan. Yang paling tahu diri kita itu ya kita. Kalau orang taunya hanya permukaan kita saja. Karena sangat banyak ruang dan waktu yang orang tidak mampu mengetahui siapa kita sebenarnya. Jadi yang paling tahu itu kita. Sehingga boleh jadi ketika usia kita hari ini 40, 41 atau 42, ada rasa takut. Jangan-jangan kita mati seperti kita hari ini. Yang paling tahu kan sekali lagi balik adalah kita sendiri. Ya, 42 hari ini, 43 hari ini, 46, 48. Jangan-jangan kita hari ini di usia 46 yang akan mengantar sampai
mati itu seperti ini juga. Itu yang kita takutkan. Ya. Tapi terkadang orang tidak pernah berpikir sampai ke situ gitu. Padahal sudah ada peringatan khusus dari Allah terhadap orang yang usianya 40. Sudah ada. Tapi boleh jadi sekali lagi tidak pernah terpikirkan ke situ, atau karena memang umurnya belum 40. Ya. Baik. Maka pagi ini kita akan membahas kelalaian-kelalaian orang yang sudah memasuki usia 40. Apa kelalaian-kelalaiannya? Nah, jadi pembahasan kita tentang kelalaian-kelalaian. Ya. Ini juga muhasabah bagi saya secara pribadi, ya. Yang berusia sudah di atas 40, ya. Yang sebentar lagi sudah mau kepala 5 lagi nih, Pak. Ya, tidak terasa. Ya. Yang pertama menurut ulama, kelalaian orang yang sudah berusia 40 ke atas itu apa? Tidak mau membaca doa yang diajarkan Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Itu kelalaian pertama. Pertanyaan ibu yang usianya sudah di atas 40 hari ini, ada enggak mengamalkan doa yang diajarkan Allah ini? Ada enggak? Ya kan? Ya. Kan begitu nama. Bagi yang usianya sudah 40 ke atas ini, ada enggak mengamalkan doa ini? Itu kelalaian pertama. Kenapa doa yang sudah diajarkan Allah untuk orang yang sudah berusia 40 tahun tapi tidak pernah dibaca? Sekali lagi, ibu yang belum hafal doa orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas ini, hafallah lagi. Ya, hafallah doa itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ibu bapak, yakinlah dengan sebuah doa. Yakin, Pak. Karena kalau dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, yang pertama doa itu silahul mu'min. Doa itu Bapak Ibu senjatanya orang beriman. Kita punya banyak musuh yang tidak tampak hari ini. Banyak musuh kita tidak tampak, Pak. Hawa nafsu, setan. Itu adalah musuh-musuh yang tidak tampak. Sehingga kita memang membutuhkan senjata untuk menjaga diri dari serangan musuh-musuh yang tidak tampak tersebut, tapi dia nyata. Itulah doa. Itulah doa. Apalagi di usia 40. Ya. Kalau mengecek kan, cobalah di adinda beko sampai puluh umur. Nah kan itu ya, Pak. Cobalah. Kini kan baru 30, 27, cobalah bisa sampai puluh. Nah, kan model itu loh bahasanya. Lain lo barek-barek sampai puluh koma, Bu. Lain lo barek-barek. Ya. Maka sekali lagi kita butuh senjata. Senjata kita itu salah satunya apa? Doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata itu. Ya. Kemudian yang kedua, doa itu wa imaduddin. Doa itu Bapak Ibu tiangnya agama. Doa itu tiangnya agama gitu. Doa mampu membuat kita punya kekuatan untuk mengamalkan hukum-hukum Allah ini gitu. Sehingga agama itu jadi tegak dia. Nah, jadi jangan main-main dengan sebuah doa. Dan yang ketiga, doa itu Bapak Ibu nurus samawati wal ard. Doa itu cahaya langit dan bumi. Karena bagaimana mungkin kita akan mampu berjalan dalam kehidupan ini tapi dalam kegelapan. Kegelapan yang dimaksud itu bukan lampu ini ya Bu ya. Bukan itu maksudnya. Yaitu hidayah, taufik. Maka doa itu salah satu yang mampu membuat hidup kita menjadi terang gitu. Ya. Nurus samawati wal ard. Nah, lah model itu Nabi menyampaikan ya.
Kenapa kita masih malas juga berdoa? Salah satunya doa usia 40 ini. Berarti kan doa itu mampu menerangi kehidupan kita, terutama di usia 40 inilah. Ya kan, artinya begini Bapak Ibu, kalau umur umat Nabi Muhammad berkisar 60 sampai 70, kalau kita sudah di atas 40 itu kan sekali lagi sepertiga waktu yang akan kita tempuh lagi. 2/3 sudah lewat itu, sepertiga lagi. Ya, maka sekali lagi mari sama-sama kita menghafal doa yang satu ini. Jadi kelalaian orang yang sudah berusia 40, dia tidak mewiridkan doa yang diajarkan Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti dihafal. Itu yang pertama. Ya, karena di sini ada bahasa wa aslihli. Perbaiki saya ya Allah. Makanya tidak ada yang tidak mungkin. Memang ada sebagian yang berpendapat kalau orang sudah berusia 40 sulit untuk merubahnya. Sampai mati dia akan seperti itu. Tapi dengan doa ini ada ikhtiar yang bisa kita lakukan. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak ketentuan Allah kecuali doa. Ya. Maka walaupun sudah berusia di atas 40, kalau memang ada keinginan kita memperbaiki diri, kita bantu dengan doa. Wa aslih li. Perbaiki saya ya Allah. Ya, jadi ada bahasa mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki kita, terutama sekali lagi bagi mereka yang sudah berusia 40. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, saya mengambil pendapat Elizabeth B. Hurlock. Oh, ya. Ini sepertinya seorang psikolog ya, yang mengkaitkan dengan agama. Membagi masa dewasa menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama adalah dewasa dini. Yang kedua dewasa madya, dan yang ketiga adalah dewasa lanjut. Ya. Ini pendapat Elizabeth B. Hurlock. Dan menyebutkan bahwa batas antara dewasa dini dengan madya ada pada umur 40. Jadi batasan dewasa dini ya dengan madya itu ada pada umur 40. Pada dewasa madya usia 40 hingga 60 tahun, perhatian seseorang pada masalah agama lebih besar dari sebelumnya, yang itu ditandai atau dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Jadi sebenarnya secara psikologis orang yang sudah berusia 40 kebutuhan terhadap agama itu harusnya lebih tinggi lagi, Pak. Ya, itu berbicara dari sisi psikologis. Karena kan logikanya masuk, Pak. Orang yang akan menempuh hidup akhir namanya kan. Kalau di kuliah kan tugas akhir ini. Kan kalau orang sudah mau menempuh tugas akhir tentu sudah punya perjalanan sendiri dia gitu kan. Jadi ketika kita memang akan menempuh kehidupan akhir, maka secara psikologis menurut Elizabeth B. Hurlock, kebutuhan terhadap agama itu harusnya tinggi, Pak. Makanya ini kelalaian yang kedua. Sudahlah umur 50 beraja agama pamaleh, menghadiri majelis ilmu ogah-ogahan. Ya, kalau ndak dipaksa ndak menggari. Tidak ada keinginan sendiri untuk kemudian belajar agama. Di masjid 2 kali seminggu tidak pernah hadir. Atau bilo kabar aja agama lah. Ya. Syukur-syukur kalau dulu pernah menimba ilmu di pesantren 6 tahun, alhamdulillah. Ya kan? Jadi ini termasuk kelalaian kata ulama, Pak. Kalau ada orang yang sudah di atas 40 ke atas, tapi tidak mau memperdalam ilmu agama, tidak memberikan perhatian yang lebih besar terhadap agama, maka itu disebut orang yang lalai di usia 40. Karena sebenarnya sekali lagi Bapak Ibu, secara psikologis dia butuh agama itu, tapi kok cuek saja dia terhadap agama itu. Kan balik lagi, yang paling tahu itu adalah kita sendiri, tinggal kita menakar. Kan kita tahu tuh, ba'a kiro-kiro awak kobu.
Ada enggak perhatian kita lebih besar terhadap agama hari ini ketika usia kita sudah 42, ketika usia kita sudah 43, atau masih lebih besar lagi perhatian kita kepada dunia ini? Sehingga agama kemudian kita lalaikan, padahal umur kita sudah 42. Jangan beko mengecek sampai 2 itu mudo baru tuh Ustaz. Mudo juga lah model itu peringatan Allah di Al-Quran terhadap umur sampai puluh masih mengecek juga sampai puluh mudo lah. Ya, maka wajar masih belum ada keinginan untuk memahami agama ini dengan baik. Ini kaitannya nanti luas ini Pak. Coba bayangkan, umur ala 50 solat baserak jo. Ala 50 Pak, solat baserak jo, sujud alun jo batu alai, ruku alun jo batu alai. Kenapa? Karena tidak mau belajar agama. Sudah usia 55, ambil wudhu baserak jo. Ya, tidak juga berwuduk sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Padahal usia sudah 55. Kalau 5 tahun umur baserak, wuduk tuh masih bisa kita menerima 5 tahun baru. Iko lah 55 bu. Lah 50 alam 45 bakok baserak jur. Ibadah. Karena agama tadi gitu. Ya kan balik lagi, ada tidak keinginan untuk itu? Sebenarnya sosial media hari ini memang membantu itu Bu. Saya saja kalau berwuduk, yang menjadi landasan atau contoh bagi saya secara fi'liyah itu Ustadz Khalid Basalamah itu. Itu yang saya amalkan itu. Ketika saya putar YouTube beliau yang mengajarkan tata cara mengambil wuduk itu yang saya salin itu. Padahal di pesantren dulu tidak dapat cara yang seperti itu Pak. Tidak detail waktu di pesantren dijelaskan. Ba'a nanti 3 kali itu tidak dijalan Pak. Tapi di YouTube para asatidz hari ini, kalau yang saya tonton tuh Ustadz Khalid Basalamah, memang detail Pak. Nanti 3 kali itu model A gitu. Saya kan pernah sampaikan dulu dalam kajian. Ada orang kalau biwuduk tuh main gosok-gosok saja Pak. Nyogosok tangan kau, yang penting berhasil. Pertanyaan, yang ibu gosok tangan tuh berapa kali? Entah Ustadz, tak tentu kali, yang penting berhasil aja. Akan tidak paham dia tuh. Kalau Ustadz Khalid Basalamah diajarkan dan para asatidz juga mengajarkan, dan cie itu kan disandua air. Kau ada keran wah. Disandua apa? Mailianya sampai ke siku. Dari siku dia gang lo kate sampai lo ke jari. Itu cie baru. Itu nan cie tuh ha. Kau mulai 50 nan cie saya tidak tahu dah. Kan itu bahasanya Pak. Apa tidak lalai kita dalam usia itu keinginan memahami agama ini belum gitu. Anan dua tu kan cadu air le. Aku nan dua gua. Sampai ke siku. Balik alo le kate. Aku nan dua tu. Anan 3 tu balik ambil le. Balik ke siku. Lain kate atu nan 3. Iko yang 3 lah barau mu dak tentu nan 3. Itu nan kecian tadi. Apa ndak lalai kita? Sudah di atas 40, tapi perhatian kita terhadap agama belum juga besar gitu. Masih menganggap kecil, padahal wudhu itu syarat sah sholat itu. Ya, syarat sah sholat itu. Nah, itu salah satu contoh. Berilah perhatian yang besar terhadap agama, terutama bagi mereka yang usianya sudah di atas 40. Takutnya Bu, bagaimana dia berwudhu hari ini sampai beko mati itu, amu dari tuyul wudhunya Pak. Karena tidak ada perhatian yang besar terhadap agama. Harusnya kan muncul perhatian yang besar. Saya sudah 50, tata cara sholat saya benar atau tidak? Saya sudah 50, wuduk saya benar atau tidak? Saya sudah 50, ya kan? Dikaitkan ke situ gitu. Ya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, kelalaian bagi orang yang berusia 40 sekali lagi tidak memberikan perhatian yang lebih besar terhadap agama. Mari sama-sama Bapak Ibu, terutama yang sudah 40 ke atas ya Pak ya. Berilah perhatian yang besar terhadap agama ini. Musibah yang paling besar Ibu bukan musibah yang menimpa dunia. Bukan musibah menimpa dunia. Musibah yang paling besar itu Bapak Ibu, musibah yang menimpa agama Pak. Iya kan? Hari ini boleh jadi orang menganggap kecil musibah yang menimpa agama ini Pak. Yang dianggapnya besar itu apa? Musibah yang menimpa dunia. Itu yang terjadi. Bisa dipahami Bu ya. Jadi musibah yang paling besar itu musibah yang menimpa agama Pak. Musibah menimpa agama. Ya, saya masih teringat juga dulu pernah menyampaikan kisah Gito Rolis itu Pak.
yang hit di tahun 70 ya Pak, 70, 80, 90. Itu kalau soal dunia Pak, ndak ada nan kurang lah itu dah. Lah cukui dinya sana Pak. Gitarolis itu. Ya, setiap hari Jumat kata Gitarolis, bangun Sugito Tukiman namanya. Letingan Bapak. Ya, setiap hari Jumat kata beliau selalu ke puncak itu Pak, wak teman-temannya itu. Selalu ke puncak. Minum minuman keras, ya, narkoba. Itu kisah beliau itu di kehidupan beliau. Beliau sendiri mengisahkan. Tiap Jumat. Puncaknya kan waktu habis konser dari Surabaya kata beliau. Puncaknya itu. Habis konser dari Surabaya tahun 95 kalau saya tidak salah. Ke puncak lagi. Ya karena duit sudah banyak. Habis konser kan banyak duit Pak. Nah itulah awalnya kata beliau. Beliau melihat dari ketinggian. Waktu itu beliau masih megang minuman keras katanya Pak. Ya, terlihat ada orang berjalan, ada pakai sejadah gitu Pak, kopiah, sarung. Nah di situ awalnya tuh Pak, ditinggalkannya miras tuh Pak, nyeturuin orang tuh, kemapa orang tuh? Nyeturuin, kemana lah perginya? Usia beliau ya sudah di atas 40 itu Pak. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau memang ada keinginan itu bagi Allah tidak ada yang sulit lah gitu. Padahal usia beliau waktu tobat itu Pak sudah di atas 40 itu. Nah, itu yang kita katakan tidak ada yang tidak mungkin gitu. Sampai akhirnya beliau ikuti orang-orang tadi sampai ke masjid. Tapi beliau katanya tidak masuk waktu itu, cuma lihat dari luar. Tapi kata beliau, ada satu hal yang selama ini Pak, tidak beliau dapatkan di tengah bergelimang harta itu. Harta banyak kok, tapi tidak dapat sama dia. Ya, popularitas tinggi Pak, tapi tidak dapat. Nah di saat melihat orang rukuk dan sujud itu Pak, baru dia merasakan ini sebenarnya yang saya cari selama ini. Maka dari situlah kata Gitarolis, saya belajar agama lagi. Saya belajar, ya, didatangi guru-guru. Nah, bahasa belajar ini Pak, ada keinginan untuk memahami agama. Ya, yang boleh jadi kelalaian itu ada selama ini gitu. Nah, ketika keinginan untuk memahami agama itu ada, maka tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan keinginan seorang hamba untuk berubah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, walaupun usia sudah di atas 40, 50, mau 55, kalau keinginan untuk belajar agama itu ada, mudah-mudahan perjalanan kita sampai mati nanti selamat. Kalau tidak selamat Pak. Ya, selamat dengan adanya keinginan kita belajar agama. Maka jangan sia-siakan setiap kesempatan untuk belajar agama. Ya, kesempatan ada, cuma banyak disia-siakan. Yang ketiga, pendapat Abu Bakar Ibnu Iyasi, ya, dan Al-Qasim Ibnu Abdurrahman, bahwa ia pernah bertanya kepada Masruq, bilakah seorang dihukum karena dosa-dosanya? Ya, bilakah seseorang itu dihukum karena dosa-dosanya? Kalau kita menjawab asalkan sudah balik, ya, mukallaf, itu berarti kan sudah ada beban hukum. Ya, beban hukum sudah ada. Tapi jawaban Masruq ini luar biasa, ya. Apa kata beliau? Bila usiamu mencapai 40 tahun, maka hati-hatilah kamu dalam berbuat. Ini luar biasa jawabannya. Kalau awak menjawab usia berapa seseorang itu sudah dibebani hukum dia, ya, ketika balik. Usia 9 tahun, 10 tahun gitu ya Pak ya. Tapi jawaban Masruq ini luar biasa Pak. Ketika usiamu sudah 40, berhati-hatilah dalam berbuat. Karena intinya kan di sampai puluh kok Pak maksudnya. Bukan berarti waktu usia 16, 17 itu enggak berhati-hati. Tapi yang menjadi starting point itu Pak, di sampai puluh Bu. Starting pointnya di situ. Karena ketika orang berbuat dosa di usia balik 10, 15, boleh jadi Pak, menjelang 40 dia mampu memperbaiki dirinya. Makanya pendapat Masruq yang dikhawatirkan apa? Usia sudah 40, tapi kamu tidak berhati-hati, maka di saat itulah dosa kamu sudah dicatat. Jadi bahasa beliau penekanannya itu Pak, ya, untuk memperhatikan usia 40, ya. Karena ada satu lagi pendapat,
Umur 40 tahun seseorang tidak peduli pada penilaian orang lain terhadap dia, Pak. Ini bahayanya usia 40. Makanya memang agak sulit, Pak. Kalau awak mage tahu ke orang yang umurnya lah dia sampai puluh. Karena secara psikologis sekali lagi, orang yang sudah berusia 40 tahun lebih itu tidak lagi peduli pada penilaian orang terhadap dirinya, Pak. Coba lah Ibu coba ya, cari yang umur sampai 5. Coba dia tahu. Biasanya agak payah tuh, Pak. Kecuali mungkin yang berhubungan dengan pekerjaan. Kalau berhubungan dengan pekerjaan boleh jadi memang iya. Ini yang berhubungan umpamanya dengan ibadah, dengan akhlak, Pak. Sampai bekonya menjawab tuh, Pak. Aja nam boleh diurus aja. Ya, nang kai duit ambo nang mati ambo yo masuk surga neraka itu urusan Allah kan itu. Aja model itu lo jawabnya, Pak. Jadi secara psikologis memang betul memberitahu kepada orang yang usianya sudah di atas 40 lebih berat, Pak. Karena sekali lagi orang kalau sudah di atas 40 dia tidak peduli terhadap penilaian orang itu, Pak. Ini bahayanya. Ya. Jadi perlu adanya kehati-hatian. Itu termasuk lalai juga. Makanya ibu bapak yang usianya sudah di atas 40, kalau ada penilaian dari orang, ya, lebih-lebih berkaitan dengan kepribadian kita, baik buruk, terimalah. Ya, karena itu bagian yang akan mampu memperbaiki hidup kita. Jangan lalai dengan menolaknya. Terima. Ya, kalau memang awak adonan kurang, perbaiki. Karena yang mampu menilai itu bukan kita, Pak. Orang kalau dikatakan jujur menilai diri sendirinya, sulit orang untuk mampu jujur menilai diri. Sulit. Nah, mudah-mudahan penilaian dari orang mampu memperbaiki hidupnya. Walaupun sudah berusia di atas 40. Ya. Kemudian yang keempat, nah yang keempat ini pendapat siapa ini? Imam Samsuddin Al-Qurtubi mengutip perkataan Imam Malik rahimahullah yang mengatakan pernah melihat para ahli ilmu di negerinya, para ahli ilmu yang gemar mencari dunia. Nah, jadi kata Imam Malik, dia melihat para pencari ilmu yang gemar mencari dunia. Orang-orang tersebut bergaul dengan masyarakat hingga seorang dari mereka mencapai usia 40 tahun. Jadi dari sekian yang mencari ilmu tadi gemar dengan dunia, ya, ada salah satunya, ya, orang-orang tersebut bergaul dengan masyarakat hingga seseorang dari mereka mencapai usia 40 tahun. Jika mereka telah memasuki umur itu, maka mereka mengasingkan diri dari masyarakat. Bisa dipahami Ibu, umur 40 jangan acok malala jule Bu. Sampai puluh tuh jangan acok malala lah. Bukan berarti tidak boleh beraktivitas di luar, tapi untuk hal-hal yang tidak lagi mendatangkan manfaat jangan dipaturuin juga lah. Awak ndak lo mudo lah. Cuman kan ini mama-mama sosialita nih Ustaz. Baiklah mama sosialita tuh ya. Ya. Umur lah 50 sosialita yo lah mati. Ya kan? Makanya umur 40 kata Imam Malik, Pak, orang tuh tidak lazim keluar rumah lagi, banyak di dalam lagi, Pak. Bukan berarti tidak aktif di masyarakat, bukan begitu maksudnya. Kalau bermanfaat silakan, gotong royong, pertemuan majelis taklim, ibu-ibu ya silakan. Itu kan yang positif itu, Pak. Ya, bahkan saya sampaikan kalau pertemuan alumni itu mudaratnya tampak, itu termasuk yang lalai orang hari ini, Pak. Umur 50, 55 hobi jo pertemuan alumni lah. Sudahlah pertemuan alumni basobok lo jo yayang waktu SMA dulu. Alah itulah muncullah benih-benih ini kembali, Pak. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ande. Ibu hati-hati, Bu. Puber kedua itu lebih parah daripada puber pertama itu. Iya, percayalah Ibu. Ibu di alun marasto. Coba lah Ibu raso enggak percaya. Puber di umur 50, 55 itu kalau kita baca, Bu, lebih bahaya pubernya itu, Pak. Iya, daripada puber-puber anak-anak usia 17 tahun. Lebih parah itu. Makanya tidak usah rajin-rajin pertemuan alumni itu. Kok hadir pertemuan alumni SMP, pertemuan alumni SMA, pertemuan alumni kuliah, akhirnya orang suaminya, Pak. Kalau model selebritis buana kamu pai gitu kan. Nggak usah sering-sering pertemuan alumni itu. Saya tertarik dengan perkataan teman saya, Pak. Waktu pertemuan alumni, ada pertemuan alumni, Pak. Duduk dake-dake itu. Lama kadang awai-awai bahu kawan kok. Siap tuh di akhir, Pak. Yo berangnya, Pak.
Kok model iko kawan pertemuan alumni ambo bisu ndak hadir. Ala cukup sekali kok. Kare-kare sama di kurang. Kalau model iko pertemuan alumni bisu ambo ndak boleh. Kok dapet pertemuan alumni itu kawan, awak ndak badoso. Buek lah jarak, malah laki-laki tampeknya, mapa dusi tampeknya aja. Kalau perlu adon ceramah di situ dapet juga awak. Asyap tu kumpulan dana. Bantu kok adonan bangsa dari awak bantulah. Kok kamagia beasiswa gilah. Iko apa pertemuan alumni muda kok je. Memang ini orang bagak loh Pak, tapi dapat hidayah dari Allah Pak. Berani dia bilang Pak ke orang-orang tuh. Apa pertemuan alumni model kok? Duduk datang bersama-sama, bagalak-galak, alamak sawai-awai kawan kok. Kan betul ya Bu ya. Banyak pertemuan alumni yang seperti itu. Ya jadi kalau Bapak Ibu nanti ada pertemuan alumni berilah masukan. Bukan berarti tidak perlu pertemuan, silakan. Tapi ada batasan-batasannya. Ya. Jadi ada bahasa mengasingkan diri dari masyarakat. Yang hari ini boleh jadi umur sudah 50-55 Pak, lalai. Masih hobi yo melalai. Janganlah pakai istilah melala Ustaz, kurang tapek lo melalai. Ya pokoknya acok keluar. Tak tentu mangaka keluar kan. Ya, tapi kalau keluarnya bermanfaat itu boleh ya. Yang kelima. Ya, kita punya waktu 4 menit lagi sebelum jam 9. Yang kelima, ini dia. Yang kelima ini yang parah nih Pak. Ada orang yang sudah berusia 40 tahun lebih. Ya, pernyataan Abdullah bin Daud rahimahullah. Beliau berkata, kaum salaf itu orang-orang terdahulu ya. Apabila di antara mereka ada yang sudah berumur 40 tahun, ia mulai melipat kasur. Yakni tidak akan tidur lagi sepanjang malam yang berlebihan. Selalu melakukan sholat, bertasbih dan beristighfar. Lalu mereka mengejar segala ketertinggalan pada usia sebelumnya dengan amal-amal soleh di hari sesudahnya. Jadi kalau pendapat Abdullah bin Daud Pak, melihat orang salaf begitu Pak, kalau mau 40 kok Pak, memang ibadah itu ya dipacu seolah-olah mengejar ketertinggalan. Makanya kan memang ada dua pendapat yang saya sampaikan dalam ceramah. Memang ada pendapat mengkodo sholat Pak, ada pendapat itu. Tapi mayoritas ulama tidak sependapat dengan mengkodo ini. Artinya mengejar sholat-sholat yang tertinggal waktu SMP. Ya mudah-mudahan tidak tertinggal ya. Waktu SMA ya Bu ya. Waktu kuliah. Ya. Kalau orang yang berpendapat ada koda Pak, nyuk aja Pak. Karena dia tidak mau Pak menghadap Allah di saat usianya hari ini sudah 40, sementara tertinggal amalnya itu banyak sekali gitu. Nah, itu pendapat pertama, ada namanya koda. Tapi pendapat yang kedua bukan koda. Perbanyak saja solat sunnah. Jadi artinya kalau kita sudah di atas 40 Bapak Ibu, artinya apa? Harusnya ada bahasa mengejar ketertinggalan. Uni bah kok rajin bana puasa sunnah. Ambu mengajak ketertinggalan ambu. Dulu acok lalai. Ya kan? Bahkan puasa wajib acok uni tinggalan. Itu yang namanya mengejar ketertinggalan. Apa bah kok rajin bana sholat sunnah? Ambu calik duha tak pernah tinggal dah. Rajin bana. Ya balai, ambo mengejar ketertinggalan. Kok ambo sabui, ambo ceritun masuk dulu antahlah. Semoga Allah mengampuni dan ambo kaja ketertinggalan itu dengan apa? Memperbanyak sholat sunnah. Dan kelalaian orang yang sudah berusia di atas 40 ini, kata ulama, tidak mau mengejar ketertinggalan dan menganggap biasa-biasa saja. Kurang berlari, nyo jalan santai yo rupa. Kalau tiba di awak, mandi lah model itu, apa jalan lambeknya le? Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kita yang sudah di atas 40 ini Pak, 45, 48, mari kita sama-sama mengejar ketertinggalan kita dengan memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak puasa-puasa sunnah, memperbanyak istighfar, sehingga kita tidak disebut lalai tadi. Ketika kita sudah berada di usia 40 ke atas ini. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Sekali lagi, bagi yang berusia 40 ke atas termasuk saya pribadi, semoga kita masuk dalam kategori yang mendapatkan kekuatan dari Allah untuk mampu menjalani usia 40 ini selamat dalam perjalanan.
Saya pikir cukup. Ada pertanyaan dari Ibu? Pas. Dari bapak-bapak ada? Cukup. Cukup Ustaz? Ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.